Di sini pada hari ini Bapak ingin menyampaikan beberapa pesan moral tentang kisah kehidupan yang sangat berarti dan sangat perlu kita jadikan tauladan, yang mana kisah ini kisah seorang anak muda dan seorang ibu. Dan perlunya kalian menyimak tentang pesan ini, karena pesan ini nantinya akan menjadi bahan materi untuk permainan kuis. Adapun yang akan saya ceritakan dalam hal ini yaitu tentang kisah seorang anak, yaitu yang bernama Uwais Al-Qarni, yang berasal dari suku Murad, yaitu tepatnya di negeri Yaman, yang mana dia hidup dengan ibunya, sebatang kara dengan ibunya yang dalam keadaan buta dan juga lumpuh. Tidak ada satu hal pun yang tidak dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni ketika ibunya itu meminta. Tidak pernah satupun Uwais menolak apa permintaan dari ibunya. Namun pada suatu saat, pada suatu musim haji, sang ibu mempunyai satu permintaan yang amat sangat berat untuk Uwais Al-Qarni, yaitu ingin menunaikan ibadah haji. Tapi dengan segala usaha dan upaya, Uwais Al-Qarni tetap tidak menolak dan tetap akan mengupayakan ibunya menunaikan ibadah haji. Pada waktu itu Uwais Al-Qarni untuk menyewa onta atau membeli onta sebagai kendaraan untuk melaksanakan ibadah haji itu tidak mampu. Jadi Uwais tersebut membeli seekor anak sapi. Seekor anak sapi, yang mana pada waktu itu anak sapi itu digembokkan. Setiap hari sepulang kerja, yang mana waktu itu Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala, pengembala domba. Jadi waktu itu setelah habis pulang dari mengembala yang bekerja pada orang lain, dia berlatih menggendong sapi tersebut. Menggendong, naik turun gunung, menggendong. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia melatih ototnya untuk menggendong sang ibu dari negeri Yaman sampai ke melaksanakan ibadah haji. Sungguh luar biasa anaknya. Sungguh luar biasa bagaimana seorang anak begitu takdimnya pada orang tuanya, sehingga apapun beliau lakukan. Sampai setahun lamanya sapi pun sudah mulai gemuk dan besar, dan Uwais Al-Qarni juga ototnya sudah mulai kuat, dan tibalah saatnya musim haji. Lalu diajaknya sang ibu, "Wahai ibu, ayo kita melaksanakan ibadah haji." Sang ibu terkejut. "Kita mau naik apa, nak?" Dengan tegas sang anak bilang, "Ibu akan saya gendong." Lalu berangkat digendongnya sang ibu, yang juga jaraknya yang juga jauh, ya, karena kecintaan seorang anak kepada ibunya yang tidak ingin mengecewakan ibunya, tidak mengelalalah beliau gendong ibunya. Sampai bertawaf pun beliau gendong. Dalam bertawaf, dalam doanya sang Uwais bilang, "Wahai Allah, ampunilah dosa ibu." Kemudian sang ibu menjawab, bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak mendoakanmu, tidak mendoakan dirimu sendiri?" Sang anak bilang, sang Uwais bilang, "Wahai ibu,
ketika Allah sudah meridhoi orang tua untuk mendoakan anaknya, surga pun aku ikutmu, akan mengikutimu. Begitulah sungguh mulia anak tersebut. Setelah selesai mereka pulang ke tempatnya ke Yaman, lalu ada sesuatu keinginan dari Uwais kepada ibunya, bahwa Uwais Al-Qarni ingin menemui baginda Rasul. Di situ sang ibu mengizinkan, "Iyalah nak, berangkatlah kau ke Madinah." Pesan ibu hanya satu, segeralah kembali. Karena di situ ibunya dengan tekad yang kuat, ibunya dititipkan kepada tangganya. Berjalanlah Uwais Al-Qarni menemui baginda Rasul. Sampainya di kediaman baginda Rasul, Uwais mengetuk pintu, lalu dijawab oleh seorang perempuan, yaitu lalu kemudian keluarlah Siti Aisyah dan menjawab, "Siapa Anda?" Lalu menjawab sang Uwais, "Saya adalah Uwais Al-Qarni yang dari Yaman. Saya menempuh jarak sekitar 400 km ke sini." Dengan segala keadaan ibunya diceritakan bahwa dengan ibunya. Lalu sang Uwais bertanya, "Saya ingin bertemu dengan baginda Nabi." Lalu Siti Aisyah pun menjawab, "Wahai saudaraku, bahwa baginda Rasul sekarang saat dalam peperangan." Dalam hati gelisah, apakah mau menunggu ataupun pulang. Tapi seketika itu pesan sang ibunya muncul, bahwa ketika hendak berangkat, ibunya berpesan, "Segeralah kembali setelah dari Madinah." Ketika itu pun Uwais pulang karena teringat pesan dari sang ibu. Ya, jadi itulah kisah dari seorang Al-Qarni yang sangat mencintai ibunya, bahwa ibunya adalah di atas segalanya. Sampai dengan upayanya beliau ketika hendak membawa ibunya, saya kembali ke depan kembali, bahwa upaya beliau untuk mengantarkan ibunya, dia adalah dengan upaya melatih menggendong seekor sapi yang gemuk. Itulah upaya yang dilakukan oleh seorang anak. Dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali cerita ini. Dan setelah itu Uwais dan langsung pulang Uwais kepada ibunya kembali. Setelah beberapa hari pulanglah Nabi dan para sahabat, lalu mendengar cerita apa yang Siti Aisyah temui, bahwa kedatangan seorang tamu yang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Terheran para sahabat karena kecintaannya seorang Uwais kepada Nabi sampai rela berjalan kaki. Tertegun para sahabat. Lalu pesan Nabi kepada sahabat Umar bin Khattab, "Kelak temuilah anak atau orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah pemegang langit dan Allah haramkan api neraka menyentuhnya." Pesan Nabi kepada Umar bin Khattab. Setelah bersama tahun, Umar bin Khattab teringat kembali pesan sang Nabi untuk menemui Uwais Al-Qarni, dan seketika itu pun bersama Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah pertemuan mereka, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan Uwais Al-Qarni sungguh sangat terheran apa yang ditemui oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Karena yang mereka temui adalah benar-benar hamba Allah yang sangat tawaddu, ya. Karena sifat daripada Uwais Al-Qarni selain cinta kepada ibunya, yang pertama cinta kepada ibunya, yang kedua adalah tawaddu, yang ketiga
adalah zuhud. Ya. Yang keempat adalah sabar. Yang kelima adalah cinta Rasul. Yang pertama, sifat daripada Al-Qarni adalah cinta kepada ibunya, itu dengan menggendong ibunya. Yang kedua, tawaddu. Tawaddu adalah rendah hati. Yaitu sifat rendah hati di hadapan orang lain, ya, rendah hati di hadapan orang lain, tidak pernah menyombongkan dirinya. Yang ketiga, sifat beliau adalah zuhud. Zuhud apa? Sikap yang mencerminkan seseorang mengutamakan kepentingan akhirat tanpa mengetingkan kepentingan dunia. Ya, jadi zuhud itu adalah yang ketiga, sifat Uwais Al-Qarni adalah zuhud. Zuhud adalah seseorang yang tidak mementingkan kepentingan dunia, tapi lebih mementingkan kepentingan akhirat. Itulah. Terus yang keempat adalah sabar. Sabar yang mana kita sudah mengetahui kalau sabar itu adalah sifat yang tidak pernah mengeluh dan menerima segala apa yang ia terima dan segala apa yang Allah berikan. Kesabaran dalam merawat ibunya, kesabaran dalam menggendong ibunya. Ya. Seketika itu yang kelima adalah sifat cinta Rasul. Bukti kecintaannya kepada Rasul ialah ketika Uwais Al-Qarni mendengar bahwa Rasul mengalami patah giginya. Ya. Uwais Al-Qarni pun ikut mematahkan giginya. Kenapa? Karena ingin merasakan apa yang Nabi rasakan. Sakitnya bagaimana? Sungguh luar biasa cintaan Rasul. Ya, jadi ketika itu, ketika sang ibu wafat, Uwais Al-Qarni tidak lagi memikirkan duniawi. Dia memikir apa yang hendak akan dibawa ke akhirat, yaitu sifat syuhud. Bagaimana sifat syuhud itu? Ya, kita menjauhkan diri pada kepentingan dunia. Artinya kepentingan dunia bukan merupakan sifat atau tujuan utama, yaitu karena Uwais Al-Qarni sadar bahwa dunia adalah sementara dan akhirat adalah selamanya, yang kekal. Dan kehidupan Uwais Al-Qarni tidak ada orang yang menendang di situ. Di situ hanya orang menganggapnya orang biasa, orang pengembala sapi. Dari mana mereka para tetangga mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah wali Allah, adalah orang yang dijamin masuk surga. Yang kata Nabi Rasulullah bilang bahwa haram api neraka untuk menyentuh Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais Al-Qarni wafat, banyak tamu atau orang yang melayat dari orang-orang luar, orang-orang asing. Bahkan ada sahabat yang juga ikut melayat. Para tetangga pun heran, siapa sih Al-Qarni? Siapa sih Uwais Al-Qarni? Dari situlah para tetangga di sekitarnya mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni memiliki sifat-sifat yang sangat disenangi oleh Allah. Yang pertama tadi, penyayang ibunya. Yang kedua, tawaddu. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, sabar. Yang kelima adalah cinta kepada Rasul. Mungkin itulah sepenggal kisah dari Uwais Al-Qarni. Semoga kita bisa meniru dan meneladani kisah ini dan semakin menambah cintaan kita kepada orang tua, dan semoga kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang ibu perintahkan kepada kita. Marilah kita tetap taat, rajin ibadah,
dan juga berbakti kepada kedua orang tua selagi orang tua masih bisa melihat kita, seperti kita bisa merawat orang tua selagi kita masih bisa berbakti kepada orang tua. Baik, untuk video yang pertama ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada video berikutnya tentang kisah-kisah yang lain. Dan ingat, setiap kisah nanti akan Bapak jadikan kuis. Jadi kalian harus mengingat setiap jalannya cerita. Ya. Kita akan pada kisah yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.